Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham PT Aneka Tambang Tbk atau yang sering kita kenal dengan ticker ANTM. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral yang menjadi bagian dari MIND atau Mining Industry Indonesia Holding BUMN Pertambangan. ANTM adalah perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal dengan kegiatan meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Komoditas utama ANTM meliputi nikel, biji dan ferronikel, emas dan perak, bauksit dan alumina, batu bara. Pasarnya tidak hanya domestik tapi juga ekspor, terutama ke Eropa dan Asia. Dengan luasnya konsesi tambang dan cadangan yang dimiliki, ANTM juga aktif membentuk joint venture dengan mitra internasional untuk mengoptimalkan asetnya. 2. Anak perusahaan atau subsidiary companies. ANTM memiliki banyak anak usaha strategis, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa yang menonjol. PT GAG Nikel 100% operator tambang nikel. Asia Pacific Nickel Pty Ltd 100% perusahaan investasi berbasis Australia. PT Indonesia Chemical Alumina 100% mengolah bauksit menjadi alumina. PT Nusa Karya Arindo 100% eksplorasi tambang nikel. PT Emas Antam Indonesia 100% fokus pada perdagangan emas. PT Cibaliung Sumber Daya 100% produksi dan pengolahan emas. PT Indonesia Coal Resources 100% perdagangan dan jasa tambang batu bara. PT Antam Resorsindo 99,99% eksplorasi tambang. PT Sumber Daya Arindo 51% eksplorasi nikel. PT Pongkeru Mineral Utama 55% operator tambang nikel. Total aset dari anak usaha mencapai puluhan triliun rupiah, menegaskan posisi ANTM sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. 3. Struktur kepemilikan saham. Berdasarkan data terbaru, PT Mineral Industri Indonesia Persero atau MINID memiliki 65% saham. Masyarakat dan warkat menguasai 34,84%. Masyarakat warkat hanya 0,16%. Saham treasury 0%. Artinya, saham ANTM memiliki free float 34,84%, cukup besar untuk menarik investor retail. 4. Kinerja keuangan, income statement. Mari kita lihat kinerja laba rugi ANTM. Revenue TTM 105 triliun rupiah. Gross profit 9,88 triliun rupiah, EBITDA 7,38 triliun rupiah, net income 6,79 triliun rupiah. Ini menunjukkan margin yang relatif sehat untuk industri pertambangan. 5. Neraca keuangan, balance sheet. Posisi keuangan ANTM cukup solid, cash 10,51 triliun rupiah, total aset 48,37 triliun rupiah, total liabilities 14,67 triliun rupiah. Equity 32,51 triliun rupiah. Total debt hanya 144 miliar rupiah. Net debt minus 6,77 triliun rupiah. Artinya, ANTM punya kas lebih besar dibanding total utang. Ini sangat positif karena menunjukkan ANTM berada di posisi net cash. 6. Arus kas, cash flow statement. Cash from operations 7,25 triliun rupiah. Cash from investing minus 4,33 triliun rupiah. Cash from financing minus 1,05 triliun rupiah. Free cash flow 5,85 triliun rupiah. Free cash flow positif menandakan kemampuan ANTM menghasilkan kas yang sehat untuk membiayai investasi dan dividen. 7. Profitabilitas. Gross profit margin 13,91%, operating margin 10,29%, net profit margin 7,80%. Untuk ukuran tambang, margin ini tergolong baik, terutama karena harga nikel dan emas mendukung. 8. Pertumbuhan atau growth. Revenue year-on-year growth 125,6%. Gross profit growth 1.350%. Sangat signifikan. Net income growth 95,6%. Angka pertumbuhan ini menunjukkan ANTM sedang dalam tren ekspansi besar, terutama dari kenaikan harga komoditas dan efisiensi operasional. 9. Dividen. ANTM termasuk saham BUMN yang rajin bagi dividen.
Tahun 2024 membagikan 151,77 per saham, yield 5,99%. Tahun 2023, 128,27 per saham. Tahun 2022, 79,50 per saham. Tahun 2021, 38,74 per saham. Tahun 2020, 16,74 per saham. Tahun 2019, 2,82 per saham. Jadi terlihat dividen ANTM terus naik dari tahun ke tahun seiring dengan kinerja keuangan. 10. Valuasi saham. PE rasio TTM 10,75 kali. Forward PI 10,91 kali. PBV 2,25 kali. EV/EBITDA 8,72 kali. PG ratio 0,71 kali. Dibandingkan median IHSG yang PE ratio sekitar 8,9 kali, valuasi ANTM sedikit lebih tinggi tapi masih wajar mengingat prospek komoditas tambang. 11. Solvabilitas. Current ratio 1,73, quick ratio 1,30. Debt to equity sangat rendah. Altman Chen score 3,53 aman dari potensi kebangkrutan. Interest coverage ratio 28,12 kali sangat sehat. Dari sisi solvabilitas ANTM sangat kokoh. 12. Efisiensi dan return. ROE 14,04%, ROE 20,29%, ROIC 14,73%, aset turnover 2,17 kali, inventory turnover 11,12 kali. Angka-angka ini menunjukkan ANTM cukup efisien dalam mengelola aset dan modal. 13. Prospek ANTM ke depan. Beberapa poin penting. Tren kendaraan listrik atau EV akan mendorong permintaan nikel dan bauksit. Harga emas masih menjadi lindung nilai atau safe haven global memberi keuntungan tambahan bagi ANTM. Diversifikasi produk membuat ANTM tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Posisi keuangan net cash membuat ANTM lebih fleksibel menghadapi fluktuasi harga komoditas. Kebijakan dividen BUMN berpotensi terus menjaga daya tarik bagi investor. Jadi teman-teman, PT Aneka Tambak Tbk atau ANTM adalah perusahaan tambang milik negara yang punya fundamental kuat, cadangan tambang besar, posisi keuangan solid, dan rajin bagi dividen. Tentu saja sebagai saham komoditas, ANTM tetap dipengaruhi oleh harga nikel, emas, dan bauksit dunia. Namun dengan diversifikasi bisnisnya, ANTM masih jadi salah satu saham tambang yang menarik di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi video ini bukan rekomendasi beli atau jual, tapi semata-mata edukasi. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Kalau menurut Anda, apakah ANTM cocok untuk investasi jangka panjang di era kendaraan listrik dan tren komunitas global? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel Saham Cuan makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.